Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Asriani SPD, Kepala Cabang Travel dan Umroh serta Haji dan Wisata lainnya, Zafatur Cabang Lubuk Linggau. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan dan memperlihatkan kegiatan manasik umroh jamaah Zafatur sebanyak 94 orang yang akan berangkat pada tanggal 17 Agustus 2022. Setelah melaksanakan manasik umroh dan nantinya setelah mereka beribadah di tanah suci, baik Mekah maupun Madinah, kami harapkan jamaah ini mempunyai nilai-nilai spiritual dan melaksanakan ibadah seperti ibadah mereka laksanakan di tanah suci. Hakikatnya, Zafatur memfasilitasi jamaah untuk semakin dekat kepada Allah dengan melaksanakan umroh, dan sekembalinya dari umroh mereka baik umroh yang mabrur atau mabruroh sesuai dengan visi dan misi Zafatur. Untuk itu kepada semua diharapkan kami dari Zafatur ingin mengajak Bapak Ibu semuanya apabila ingin melaksanakan umroh, marilah sama kami. Yakinlah bahwa travel kami ini adalah travel umroh yang terpercaya, amanah, memberikan fasilitas yang terbaik untuk jamaahnya. Sesuai dengan tagline kami, Zafatur melayani dengan hati. Zafatur maju berkah bersama Allahu Akbar. Kegiatan kita hari ini dapat Anda saksikan di video kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah umroh yang insya Allah dirahmati Allah, untuk mengambil berkahnya acara pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita manjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Atas berkat ridho dan inayahnya jualah kita masih bisa diberi rahmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka manasik umroh atau pembekalan umroh yang akan kita laksanakan pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022. Untuk mengambil berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian berikut ini marilah kita dengarkan kata sambutan dari pimpinan Zafatur Lubuk Linggau yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Asriani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Zafatur yang kami muliakan dan kami hormati, serta Ustaz Yosef Kori, Ustaz Mutiapan, Ustaz Sujadri, serta karyawan Zafatur yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur senantiasa kita selalu mengucapkannya dan selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di aula Stais Silampari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan manasik umroh Zafatur keberangkatan tanggal 17 Agustus tahun 2022. Alhamdulillah Allah memberikan kita saat ini nikmat sehat dan nikmat iman serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga sesuai dengan jadwal kita hari ini semuanya sepertinya jamaah Zafatur bisa hadir saat ini. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga tauladan beliau, syafaat beliau senantiasa, serta sunnah-sunnah beliau senantiasa kita laksanakan, dan kelak di yaumul akhir beliau memberikan kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah Zafatur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua Cabang Zafatur Kota Lubuk Linggau, kemudian Zafatur Muratara serta Zafatur Musirawas, yang pertama-tama sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah semua yang telah mempercayakan kami Zafatur untuk wasilah atau melalui kami Bapak Ibu melaksanakan umroh. Dan itu adalah suatu kebahagiaan dan suatu kehormatan bagi kami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya melayani tamu-tamu Allah itu adalah ya juga mendapatkan pahala Bapak Ibu nanti kelak juga mendapat pahala kami. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, tema Zafatur atau Zafatur dengan tagline-nya itu adalah melayani sepenuh hati. Karena apa? Kami tahu Bapak Ibu adalah tamu-tamu Allah. Ya, yang jelas Allah nanti akan memuliakan tamunya, dan kami pun akan memuliakan Bapak Ibu sebagai tamu-tamunya Allah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita mengingat kembali bahwasanya umroh adalah niat kita semuanya adalah berangkat umroh. Umroh adalah suatu kegiatan yang akan kita lakukan dengan niat insya Allah beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umroh itu adalah suatu kegiatan di mana ya kita akan mengunjungi Baitullah dengan serangkaian ibadah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu definisi umroh. Tapi nanti sebelum kita umroh, kita akan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah. Di sana juga kita akan melaksanakan ibadah-ibadah umroh, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah pernah berkata bahwa jamaah haji dan umroh itu adalah tamu Allah. Apabila mereka berdoa dan Allah akan mengabulkan doa-doanya, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, dan Allah akan melayani tamu-tamunya insya Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita harapkan kita semua ya mulai saat ini Bapak Ibu kembali meluruskan niat bahwasanya kita melaksanakan umroh itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada dua ustadz kita yang akan memberikan materinya tentang tata cara kita melaksanakan umroh yang akan dipraktekkan oleh Ustadz Yosefori nanti. Kemudian ada juga Ustadz Mutiapan yang secara teorinya juga akan menjelaskan tentang apa-apa yang akan kita laksanakan ketika kita melaksanakan kegiatan umroh. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah pun mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayunda Asriyani Sarjana Pendidikan selaku pimpinan cabang Zapatur Kota Lubuk Linggau, Ustaz Mufti Afan selaku pembimbing kita dengan kita nanti, dan kru Zapatur Kota Lubuk Linggau, Bapak Ibu tamu Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Izinkan saya di hari ini bukan mengajar tapi mengingatkan kita bersama. Sudah berapa kali kita bertemu, Bu ya? Dan mungkin hari ini adalah mungkin betul akbar, dan memang kita sengaja kumpulnya di sini biar ada nuansa dan suasana baru. Tapi setelah ini kita turun, kita keliling seperti tawaf, kita berjalan sa'i, sholat balik lagi, kita nanti ada penutupan, ya kan? Ada yang bawa nasi loh. Kedua zaman yang ingin bawa bungkus, nggak mungkin rasa gitu. Kita santai, relax Ibu ya, jangan tegang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bertaubiah dulu sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita membayangi saat ini kita sudah berihram, sudah akan melangkah memasuki Masjidil Haram, dan kita akan melakukan tawaf. Bayangi Ibu sambil baca dalam khusyuk dan ikhlas. Mudah-mudahan seluruh penyakit, hal rintangan yang akan kita hadapi semuanya akan berlalu begitu saja. Bayangi Ibu seolah-olah perjalanan ini kita sudah berhadapan dengan Ka'bah Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ibu, apa yang dirasakan? Tenang? Yakin? Yakin? Kita lihat informasi di televisi itu pasca pulang haji sudah beberapa orang yang terkapar, ya. Jangan terpengaruh dengan informasi dan berita. Filosofi kita dalam berdoa itu ada syarat ketika kita ingin dimakbulkan oleh Allah. Ingat, dua tangan ini masuk mulut, tangan kita kemana? Tangan kita kemana? Tangan kanan untuk baik, tangan kita untuk cebol, apa sih? Kan ini. Tapi kalau dua-duanya masuk sini, bergabung. Ya, berarti dijago. Jangan hartoh yang Allah berikan dengan kita itu jangan dimasuk mulut dulu. Nanti itu kan? Iya. Jangan dimasuk mulut. Ada milik orang lain. Tenang. Jadi orang yang tawadu, jadi orang yang saleh, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusyuk dan mustajabah. Biasanya kalau kita bangun tengah malam itu doa kita lebih khusyuk, ya, khusyuk karena nangis gitu. Coba lah doa siang hari, khusyuk dah. Doa meleng-meleng di doa, tangan kerepak-kerepak. Tinggal tengah malam khusyuk. Yauma yakumur wal malaikatu saffa. Air wudhu kita berdiri dalam satu barisan itu, air wudhu ini yang keluar dari wajah-wajah kita. Jika mereka diberi bertanya dengan Allah, duhai Allah, dalam satu kelompok itu siapa mereka? Oh, mereka orang-orang yang selalu mengambil air wudhu di malam hari lalu sholat. Kita diskusi dengan malam itu, oh ada gitu ya, setiap insya Allah apa yang disampaikan dan ditanya ini informasi akan dimasukkan dalam grup. Izin mulai nanti malam Ibu kami akan membangunkan biar kita terbiasa, biar Ustaz tak nelpon dimati WhatsApp. Terima kasih ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan Allah maafun. Adanallah ya Tuhan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu keberangkatan kita semakin dekat. Saya sebelum menyampaikan itu, ini buku sudah dibagi, sudah punya semua. Pertanyaannya telah dibaca. Sudah. Semua ada di sini. Ya, rukun umroh, wajib umroh, baca Pak. Teman-teman maconyo awak kita kalau tua. Lain pergi sekolah SMP SD sekali maco hafal. Kau 5 kali Pak Ustaz maco lum KTM nempel. Iya Bu. Ulang lagi. Diulang lagi Pak. Terus minimal lancar. Banyaknya Pak, lah mulai itu Pak. Nak mau usah sok. Ibadah kita tuh banyak Pak ujiannya Pak. Ya kadang-kadang skenario Allah kita tidak tahu Pak. Mungkin taksinya lama dipesan di Palembang macet di jalan. Mana kita tahu? Siapa tahu ada Presiden Jokowi nih, wah, nah, setengah jam gitu udah baca lewat. Kadang-kadang di luar rencana kita, Pak. Wong taksi itu juga telat, Pak.
Pasti jom nak tepat waktu. Kalau tak dari pakai omat nih. Kan lama mencokowi liwat. Atau peregar polisi sepanjang jalan cukup 4 kilo. Nah, berputar-putar gitu. Setengah jam, kadang sejam nunggu di situ. Banyak Pak. Mungkin ini apa namanya? Ujian Allah. Nak nguji so jamaah jadi Allah. Sabarnya apa ya? Kira-kira saya itu. Nah, sampai ke hotel, apanya Pak? Ujiannya Pak. Sampai ke situ mungkin air dihidup cerah. Makanya Nabi ini menyempurnakan syariat lah Pak, bukan syariat baru, disempurnakan. Jadi salah kalau kita ada yang bilang Rasulullah itu bawa syariat baru, enggak. Syariatnya sama tapi disempurnakan. Yang sama itu risalahnya, misinya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, misi dan visi para nabi sama, mengajak manusia hanya mengesahkan Allah, sama. Ibadahnya beda. Nabi Daud puasanya beda, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian sholatnya Nabi Sulaiman itu berdiri Pak, berdiri. Makanya Nabi Sulaiman itu mati sedang sholat. Lagi sholat mati, tidak ketahuan Pak. Dikira masih sholat, cuma ternyata sudah mati. Nabi Musa sholatnya berapa rakaat? Berapa kali sehari semalam? 50 kali Pak. Kan ada tuh dalam sejarah Isra Mi'raj Pak. Disempurnakan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa sempat protes, Muhammad, kan kita dalam perintah awalnya 50 juga. Suruh balik, kata Nabi Musa ketika sampai ke langit ke-6. Ngapa kata Nabi Muhammad? Tak kuat umatmu. Minta diskon sama Allah. Umatku saja nggak kuat, yang besar-besar tinggi itu Pak. Bagi kita ini, makanya minta dikurangi, tinggal lagi. Nabi dulu besar-besar Pak. Nabi Adam itu ada yang tahu Bapak Ibu tingginya berapa meter? 60 hasta. Situ naziroan. 60 hasta. Satu hasta itu katakanlah setengah meter. Berarti 30. Nah, nanti ketemu kuburan sebelah kiri. Yang pertama itu kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada bacaannya, minimal baca sholawat banyak-banyak Pak. Dan kalau bisa saran saya, begitu sampai ke Madinah perbanyak sholawat. Perbanyaklah baca sholawat. Karena jarak kita dengan Rasulullah itu sangat dekat. Sangat dekat sekali. Bisa jadi tempat-tempat kita berpijak itu dulu dipijak-pijak Rasulullah. Meskipun itu mungkin sudah dipasang keramik segala macam. Sambil membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah di tengah padang pasir itu Pak. Dulu boleh Bapak Ibu cari kondisi Madinah di awal-awal Rasulullah mendirikan masjid. Belum ada kayu sebatang pun Pak. Sekarang enak Pak, payungnya besar-besar. Nanti itu otomatis payung itu kalau dulu Pak, kalau panas buka, malam nutup. Nah itu mana? Nah itu Pak, itu payung itu Pak. Nah, pokoknya kita bekali selengkap mungkin informasi. Jadi sebanyak-banyak sampai ke situ tidak kaget-kaget amat Pak. Minimal ada memori, oh ini yang namanya Lebar Rahmat. Jadi ke situ tuh memang pembuktian Pak. Woi katanya ada gua Hiro, mana nih ya gua Hiro? Yang katanya tempat Nabi mendapat wahyu. Ada gua Sur, tempat Nabi bersemuanya ini. Mak mana nih betul? Kalau Pak masuk situ Pak, membadan saya nyemplung lagi ke situ. Membuli kan? Kadang-kadang tidak boleh. Kebijakan-kebijakan situ tuh telah berubah-berubah. Kita lihat situasi nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Padahal saya manapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi. Nah, nanti tanggal 15 sore itu semua dikumpulkan dan koper ini semua sudah di RSIA Ananda. Karena apa? Koper ini akan saya bawa lewat kargo atau lewat mobil box biar Bapak Ibu nggak capek. Sampai di Palembang koper ini insya Allah sudah sampai. Ya, jadi inilah gunanya tas ransel Bapak Ibu sekalian. Tas ransel ini mungkin Bapak Ibu mau pas kita berangkat pagi Sabtu itu mungkin mau dibawa apa ya, baju sesetel atau makanan atau obat-obatan atau
apa-apa di tas ini. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini gunanya tas ransel ini. Tuh. Kemudian tas kecil ini gunanya Bapak Ibu ketika kita di Arab, di Mekah, di Madinah. Ini untuk tas dokumen nantinya. Jadi ada paspor, tolong Pak, tas Ibu yang merah Pak. Ini gunanya untuk paspor dan sebagainya. Nah, ini paspor kita nanti dibagikan di bandara. Paspor Bapak Ibu sudah di kami, tapi di kantor Zafatur Pusat. Ya, sudah di kantor Zafatur Pusat. Ini di bandara nanti kami bagikan ini. Ini dan ini kartu kuning yang kita suntik kemarin nanti dineciskan oleh Zafatur jadi satu. Dimasukkan di dalam tas kecil ini nanti Bapak Ibu. Ya, gunanya di tas kecil ini. Letaknya di mana? Di bagian depan. Di bagian depan. Ya, biar Ibu Bapak Ibu gampang untuk mengeluarkannya ketika petugas paspor, imigrasi dan sebagainya ingin minta dokumen ini. Yang di sini, yang di dalamnya boleh Bapak Ibu isi minyak angin kecil atau obat-obatan yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari atau yang sering digunakan. Itu guna tas kecil ini. Yang jelas tas kecil ini untuk dokumen. Ya. Kemudian kita ada sal yang kami beri. Nah, sal ini Bapak Ibu sekalian nanti gunanya ya pas hari pas kita tanggal 16 boleh dipakai ini ya. Baju seragamnya nggak dipakai dulu, nggak apa-apa, asal salnya saja nanti dipakai ya. Nanti kami bagikan ini juga. Ini gunanya letakkan nanti di depan sini agar sal ini tidak jatuh. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini sal. Kemudian bantal leher yang kami bagikan. Ini pas tanggal 16 juga dibawa. Pas di kereta ini dibawa. Ya, itu. Ya Pak, dibawa bantal lehernya. Gunanya kalau Bapak Ibu nanti di kereta ini bisa untuk menahan leher agar tidak sakit. Nah, ini nanti semua ini dibagikan, namanya ID card, tapi membagikannya di bandara ketika kita mau berangkat. Ya, di bandara dibagikan. Ini nanti ada foto yang kami suruh kumpulkan ke Novita. Di depannya ada foto ibu-ibu, bapak-bapak jamaah semua. Di bawahnya ada namanya. Ya. Nah, di belakangnya nanti, di belakangnya ini adalah telepon call center yang ada di Mekah sana. Ya. Jadi, jika ada jamaah yang kesasar, ini bisa laskar dari Arab nanti bisa menghubungi nomor telepon yang di belakang sini. Itu gunanya. Nah, ibu-ibu sekalian serta bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini yang tidak boleh hilang nanti. Karena ini ID card. Bapak Ibu kalau ke pasar bawah ini, maksudnya pasar Ligau ya, pasar sana. Ya, nanti kalau di sana mau kemana pun ini tetap dibawa, jangan lupa. Ya, ini adalah identitas kita di sana. Kenapa? Di sana ribuan orang. Jadi ketika kita memakai ini dan sal sudah tahu, oh itu jamaah Zafatur. Walau Bapak Ibu ketemu jamaah Zafatur lainnya, juga tahu oh itu sama-sama jamaah Zafatur. Karena kita 5 grup Bapak Ibu, sekitar 154 jamaah. Jadi selain jamaah kita 2 grup, jamaah Palembang itu 3 grup. Itu, ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini sudah ya Bapak Ibu. Baik, itu tadi perlengkapan persiapan yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai ketika akan berangkat tanggal 16 Agustus nanti insya Allah. Jadi tanggal 16 itu kita naik kereta pagi, jadwal kereta itu 10.45 10.15.
Jadi usahakan jam 8 itu kita sudah ada di stasiun, karena ngurus uang banyak nih Pak, ada pajak. Ya, ada pajak nak cepat, ada yang belum datang, ada keluarganya nak antar, ada lain-lain ya. Jam 8 kita sudah standby di stasiun. Kemudian sampai itu nanti naik mobil ke hotel. Hotel yang kita gunakan itu adalah Hotel Santika Primer, insya Allah. Nanti nginap di sana 1 malam, kemudian yang paginya baru diantar ke bandara. Kita berangkat siang Ustaz, pada zuhur insya Allah. Tetapi aturan bandara 3 jam sebelum keberangkatan kita sudah ada di bandara. Baju ininya juga, baju batiknya itu dipakai hari Sabtu, hari Selasa lagi, hari Selasa ya. Oh 17 Agustusnya maaf lagi. Rabu ya. Jadi ini disimpan di dalam ransel. Yang kita hari Selasanya pakai Bapak Ibu biasa, tapi tetap pakai salnya yang dikeluarkan. Ya, salnya yang dikeluarkan, baju dan kopiahnya untuk bapak-bapak biasa yang hari Selasa, yang ibu-ibu juga baju seperti inilah tapi pakai sal, ya. Jilbabnya nanti takutnya kalau lagi pakai hari Selasa ini kotor. Besoknya kaget kita nak berangkat, semua pakai wajib pakai ini sudah kotor dah enak. Ya, itu. Yang mukenanya terserah. Ini boleh juga dimasukkan di dalam ransel aja, karena kita mau sholat di sampai itu kan siapa tahu koper belum terbuka, kita sudah ada kena. Yang bapak-bapak ihram di dalam koper aja, nggak digunakan lagi, ya. Ihramnya di koper, jangan diransel, berat kalau nak diransel. Baik, ada sebelumnya ada pertanyaan sebelum Pak Sujardi sudah siap Pak? Sudah. Ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Ini bentar ya. Pit. Satu pit. Bu Nurjana ya Bu ya. Ya ada 3 Nurjana. Ini Bu Nurjana Samir Aksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan penjelasan Ibu sudah akan mengerti. Namun yang tidak menutupi yang kadang ingatan itu untuk penggunaan atribut yang pernah disampaikan tadi agak mantul-mantul Bu. Jadi tolong yang seperti selama ini susunannya di SMS saja Bu. Oh di WA. Iya di WA. Nanti kami ya kita masih ya terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya lanjut Bu. Ini ya siapa Bu? Sri Suryati. Oh Ibu Sri, sama saya mengingat namanya. Silakan Bu Sri, apa Bu pertanyaan? Terima kasih waktu yang diberikan. Sebentar Bu, Bu Maya mau Bu ini mau nanya dulu sebentar ya. Karena kepala dia sudah di kami. Assalamualaikum Bu, saya kan keluarga saya kan di Palembang Bu, anak sama suami lah. Saya kan dari Duluan ke Palembang. Nah itu saya kan nanti nunggu di bandara aja Bu ya. Oke. Berarti 3 jam sebelum keberangkatan. Terus pesawatnya tetap pakai Bu? Tetap pakai. Terima kasih. Ya. Untuk yang di Palembang, istrinya Pak Buhori juga ya, Pak Tua di situ. Atau Pak ada juga yang tidak ikut bersama kita, Pak Ramadan ya, Pak Marhaban. Nanti jam 8, jam 9 itu sudah ada di bandara. Atau kontak-kontak Ibu Yeni jadi gitu ya. Jadi pertemuan kita di bandara aja bro, ya. Tetap memakai atribut yang tadi ya. Yang Ibu Nurjana sebentar Bu Sri ya. Itu apa-apa yang mesti di dalam koper, apa-apa yang di dalam tas kecil itu nanti kami WA-kan di WA group ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, kita ada 1 kali manasik lagi insya Allah, manasik pemantapan. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini bisa menyiapkan segala sesuatunya. Yang kurang-kurang itu kita Bapak Ibu boleh tanyakan di manasik ini atau di grup. Kita insya Allah masih ada 1 kali manasik lagi ya Bu Nur ya. Siap Bu, nanti akan kami WA-kan apa
apa-apa yang mesti Bapak Ibu siapkan. Ya, terima kasih Bu Nur. Bu Sri, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi disampaikan bahwa pakaian ihram yang terutama untuk kita perempuan, Bu ya. Untuk bapak-bapak. Oh iya, sorry. Yang mukena gitu Bu ya, diletakkan di tas kecil. Misalnya kita bawa 2 mukena. Apa yang mukena pribadi yang kita taruh di tas kecil sholat, atau mukena yang zakatur, itu yang pertama. Yang kedua, peralatan misalnya seperti potong kuku dan gunting, itu kalau tidak salah ada boleh dibawa Bu ya. Kemudian bagaimana supaya lebih aman? Apakah harus dilakban atau disolasi baru dimasukkan ke tas besar, atau cukup dibalut dengan pakaian, dalam arti kata digulung dengan pakaian? Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mukena itu boleh ibu-ibu bawa mukena dari zakatur di dalam tas, boleh. Ini untuk karena di kereta juga nanti itu kita pakai tayamum atau pakai jilbab lebar kita ini bisa, ya Ibu Sri ya. Tetapi kalau mau ibu bawa mukena 2 pun boleh, ya. Yang di luar untuk mukena yang di jalan, yang di dalam untuk mukena yang ketika di sana. Tapi kalau dipikir itu berat, nanti boleh 1. Saya antisipasi Bu, pas ke hotel nanti waktu asar atau waktu ini sudah masuk, sementara koper kita belum sampai ke depan kamar itu, boleh Bu ya. Mengenai gunting kuku dan gunting rambut, nah itu gunting kuku itu boleh di koper besar, tapi tidak boleh di tas kecil. Karena kalau di tas kecil pas di X-ray itu harus dikeluarkan, dibuang oleh orang bandara, ya Bu ya. Nah kalau Ibu tidak bawa gunting Ibu tidak apa-apa, ya, karena pas tahalul itu nanti di sana sudah kami siapkan, karena nanti gantian pas bertahalul itu tidak semua serempak. Yang digunting nanti yang sudah menggunting. Nah, jadi misal Ustaz Yosef kita sudah sa'i, itu Ustaz Yosef menggunting rambut Pak Bukhari dulu, Pak Bukhari baru mertuanya, jadi gantian Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau bawa juga di dalam kopernya koper yang di dalam koper besar itu, ya, taruh di wadah-wadah kecil juga bisa, itu ya Bu ya. Yang terakhir tadi apa lupa saya? Sudah itu aja, ya. Oke, ada lagi Ibu, Bapak? Ya silakan Pak Iwa ya. Nur Anwar ada. Jadi Pak. Ini Bu ya, mengenai jadwal keberangkatan. Itinerary. Ya kami mohon kalau bisa dibikin diketik, dibuat PDF, dibagikan lewat HP. Jadinya tanggal 15 kita upacara, tanggal 16 ketemu di stasiun langsung maksimal jam berapa. Jadi dari hari ke hari kalau bisa dibikin. Jadi kami nggak saling mengingatkan sama rombongan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua masalah obat-obatan. Kalau saya pribadi kalau sekitar 10 jam dalam pesawat pakai AC mungkin angin. Saya pribadi Pak. Jadi kalau misalnya kita membawa antangin semacam cairan obat itu nanti di X-ray tadi kena apa enggak, apa ada obat-obat tertentu yang bisa masuk ke Arab Saudi itu gimana? Ya. Terima kasih. Ya. Baik Pak Anwar, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Saya jawab yang pertama tadi, jadwal dari Ligau memang belum saya siapkan. Nanti insya Allah kita masih ada waktu 2 minggu lagi. Setelah ini saya sharekan di grup WA ya Pak Anwar ya. Untuk obat-obatan dan sebagainya, setelah ini ada
materi tentang apa-apa yang harus Bapak Ibu bawa. Setelah Ustadz Mukti materi, Ustadz Yosef materi, nanti apa-apa list yang Bapak Ibu bawa, nanti saya buka tanya jawab dan secara mendetail akan saya jelaskan. Secara sepintas, ya, obat-obatan itu misal kayak minyak kayu putih, antanin dan sebagainya, itu harus dibawa berapa mili ya? Kalau yang minyak kayu putih yang kecil itu berapa mili? Nah itu aja, Pak. Yang kecil, nggak boleh yang ada minyak kayu putih yang gede kayak gini, nggak boleh. Jadi adanya yang kecil, ya. Kalau bentuknya kayak itu Apixon itu apa sekarang yang padat itu boleh? Apa Pak? Ramason atau krem, ya? Atau yang oles-oles itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu cairan, ya, seperti parfum, minyak kayu putih kan ada yang gede tuh, yang boleh itu cuma yang kecil Pak. Jadi boleh yang gede masukkan di dalam koper besar, yang kecilnya itu dimasukkan di tas ini kita tadi, tas yang tas apa? Yang untuk tas sandang. Itu Pak Anwar ya. Baik Bapak Ibu, kita pending dulu atau kita tunda dulu segala pertanyaan karena hari sudah jam 10. Ini kelihatannya jamaahnya sudah hadir semua, insya Allah. Sebentar lagi acara akan kita buka secara resmi. Kemudian juga kita akan melakukan praktek kegiatan umrohnya yang akan dipimpin oleh kedua Ustadz ini, Ustadz Mukti Afan dan Ustadz Yosef Khalid. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan lihat kainnya sampai ke ujung, sebelah kanan sampai ke ujung. Sebelah kanan sampai ke ujung. Yang sebelah kanan sampai ke ujung. Sebelah kiri mana dapatnya? Sebelah kanan dari ujung. Lingkup. Tunggu ya. Ada siso tuh kan? Memang di siso itu. Di siso ya, habis ya. Yang belah kanan di ujung. Dikencang. Yang kiri jangan sampai ke ujung. Yang kiri di siso.
Yang sebelah kiri sisokan sekitar Kencang ini kencang. Nah, sebelah kiri sekitar sisokan. Sebelah kanan sampai ke ujung. Ya, di siso. Belah kiri di siso. Mano adonya siso. Lain badan, lain tangan, lain siso. Kira-kira. Sebelah kanan sampai ke ujung ya. Ya, sudah. Sebelah kiri sisokan. Belah kanan tarik ke kiri. Sebelah kanan tarik ke kiri. Tarik ke kiri. Tarik kiri pegang. Pegang ujungnya siso tadi. Pegang ujung. Ini disatukan. Yang siso tadi tarik ke tengah. Kencang nih, kencang. Ke kiri. Sebelah kiri itu tarik kencang. Tangannya kencang. Kencang tangannya. Tidak kencang tangannya. Nah, ini tarik. Tarik lagi ke dalam. Tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Sudah itu ini tarik lipat ke sini. Nah. Bertemu kan? Kalau sudah tinggal digulung. Tinggi, jangan kalau pasca pusuk atau kaki takut kotor. Ini ikat pinggang. Kulit boleh. Boleh kulit. Kalau pakai ikat pinggang, boleh pakai dulu, boleh kaki. Ada 2 versi. Minta siku lagi yang untuk awak. Itu nak dalam masuk. Ada 2 caranya. Ini ikat pinggang biasa, boleh. Ya boleh. Kalau nak aman pakai ikat pinggang. Ikat pinggang kita itulah yang kita pakai itu. Pasang dulu sabuk Pasang dulu sabuk sini. Kaki ada versi lain, sabuknya terakhir. Kita 2 versi. Mana yang enak? Nah, ini. Nah, itu kaki versi kedua itu. Versi kedua kaki. Ingat ini pesan sponsor. Tulisan di bawah. Itu pesan sponsor. Sekarang pakai samu panjang. Samu panjang. Kiri kanan samu panjang. Buatkan samu panjang dulu. Samu panjang. Lain mazhab. Kak itu koko yang tahun kemarin. Sebelum corona. Sudah? Ini versi pertama. Kalau pakai sabuk ini ya. Ini yang kiri naikkan ke atas. Di atas. Kiri di atas. Yang bawah sini ambil ujungnya. Yang kiri ke atas. Pucuk. Depan siko. Yang kidau kok. Di pucuk. Di itu nih ujungnya pokoknya bertemu ujung itu nah. Yang kiri. Ya diambil. Iya. Diambil nih, Ambil dari bawah. Ayo. Dari bawah ambil. Yang kau jangan dulu, tahan. Kau tahan ujungnya. Ini kalau tidak pakai sabuk atau pakai sabuk ini. Boleh, misalnya kita kasih sabuk. Ini ujungnya ambil. Yang ujung kanan. Kanan. Ambil. Kalau kita tidak pakai sabuk, masuknya ke sini. Ke kain. Masuk ke sini. Kalau tidak pakai sabuk, masuk ke sini. Masuk ke sini. Biar dia lekat. Nyilang, yo. Nyilang langsung ke belakang. Yang kanan masuk. Nah, yo. Betul. Dah belakang. Kaki. Tangan kau kaki. Ngurus tangan. Ini dulu. Pucuk. Dalam. Tangannya dalam. Tangan kanan di dalam dulu. Di dalamnya. Di dalam ya. Kalau tidak pakai sabuk, masukkan ke dalam sini. Nah, kalau sabuk, masukkan ke sabuk. Dari pucuk, masuk ke bawah, ke pucuk lagi. Tuh udah kucuk lagi, Bang. Kok. Tidak kucuk lagi itu. Kali. Kalau kita pakai sabuk, makanya pakai sabuk kalau kan? Pakai sabuk. Aman kok, Pak. Mamanu yang kau? Yang kau dimasuk. Yang kau dimasuk ke dalam. Yo, ke kelek. Kelek ambil ujungnya. Ambil ujungnya.
Ambil dari bawah. Ambil. Oh, bahasa Indonesia aja. Oke, bahasa Indonesia. Nak di video ini ada. Mana video tadi? Oh ya. Yang ujung ini ambil, tarik ke belakang lagi. Sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Masukkan dari atas. Sejajar. Ini agak ke sini. Masuk lagi ke sini, Pak. Aman. Sudah itu belakangnya tarik ke bawah. Sat. Selesai. Ngapu gede? Samu gede. Aman, Pak. Belakangnya ini. Ini ke sini. Iya. Dari pucuk masuk lagi ke pucuk, ke bawah lagi. Sip. Yang ini? Sudah itu yang ini masukkan ke dalam sini. Bawa kelek. Bawa kelek. Ngambilnya pakai tangan? Ngambilnya pakai tangan kiri. Iya. Masukkan ke sini. Ya pucuk. Masukkan ke sini. Susah ngambil kiri saya ini tangan. Sip, ini tarik ke bawah. Sat. Aman. Ini imbang ya, seimbang ya. Sama panjang ya. Sama panjang ya. Sekarang yang tangan kiri. Tangan kiri ke atas. Ini ambil dari bawah. Ini taruh ke depan. Ini sampai bergulung begini. Bergulung enggak? Yang kiri bergulung begini, yang kiri. Bergulung yang ada bergulung. Menjekube. Nah. Nah. Uang ngebelain. Sudah. Kiri. Yang kanan ambil ke bawah. Yang kanan balik ke bawah kelek kiri. Bawa sini, ambil ujungnya. Masukkan ke dari atas. Dari atas, tarik ke bawah. Masuk lagi. Terkunci dia, Pak. Ya kalau pakai sabuk, kalau tidak pakai sabuk. Ya, pakai ada sabuk, pakai masuk sini. Sekali baik, sekali. Kalau tidak pakai. Kalau tidak pakai sabuk, cukup masukkan ke sini. Tapi khawatir agak ini juga, Pak, kalau nggak pakai, Pak. Makanya usahakan pakai sabuk. Sabuk biasa nggak apa-apa. Sudah ya? Ini tadi, ini kan di depan nih. Oh, jangan ngebut ya. Pelan-pelan. Sudah? Siap ya? Tangan kanan mana keluar nih? Belum. Tangan kanan masih di dalam. Biarlah di dalam. Dapat, Bu. Kita ngurus tangan kiri dulu. Sudah ya, dapat ini ya? Masukkan ke dalam. Ke bawah ketiak kanan. Bawah ketiak. Masuk. Sampai keluar ke belakang. Ini diangkat. Yang ini tadi. Diangkat. Angkat ini. Diangkat ke sini. Cuman jangan tinggi-tinggi. Diangkat. Sampai ini kelihatan. Ambil pakai tangan kanan boleh. Tangan kanan. Ini ujungnya, yang sebelah kiri kan? Kanan. Yang kiri kan sudah masuk tadi. Terus? Sudah. Benar tuh, benar. Pak. Benar. Benar ya? Masuk sini. Masuk ke dalam ikat pinggang. Dari atas. Dari atas. Tarik ke bawah. Dari atas, masuk lagi, tarik ke bawah lagi. Aman, Pak. Baru ini diturunkan. Imbangkan, dianukan, dirapikan, kira-kira aman. Pil posisi di tengah. Aman sabuk Langsung disabuin. Langsung disabuk. Langsung disabuk. Dari yang tadi langsung dipakai. Langsung dipakai.
Kurang kecang ya. Manustelan. Sabuk re. Ada sabuk malah itu udah. Tadi itu belum punya sabuk kan? Aman nih. Udah. Kalau nak wudhu, nah ini. Kalau mau tawaf, aman ini. Nggak ngikat-ngikat. Ini disesuaikan aja ini. Kalau perlu dikencang, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Kain sebelah kanan di atas. Pertama disamakan dulu. Yang kiri ke dalam, yang kanan ke atas. Baru disabuk. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya beda tadi. Biar ini agak kencang dikit. Ya kalau bisa, kadang-kadang di sana harganya beda. Sudah aman. Sampai ke rukun Yamani, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ngadap lagi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, duo. Kalau perlu bawa karet 7 ikok, Bu. Karet gelang. Yang belakangan taruh belakangan 7 ikok, yang sudah taruh di sini. Ikok. Kalau takut lewat. Takut salah hitungan. Terus yang baca-baca itu kalau tidak kata apa bacaan, berzikir aja. Jangan diam dan jangan bercanda. Jangan bercanda, jangan bloke. Masa kami tahu bloke. Lamo seputar bukan kecil kok Kak Babo. Lamo sejak kabar. Ujung situ kaki laju kamu. HP jangan dikeluari HP. Kaki saya ada wong di situ dicecah malang kai tamong Kak. Tak kate dusun kita mangkap. Nah, kalaupun tak kasih diam baik. Kalau berzikir apa istighfar, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus. Nah, kalau baca kemarin sudah Ustaz Yosef kasih gambaran, setiap putaran tuh ada doa khusus. Doa pertama untuk orang tua, yang kedua untuk mungkin sanak dulur keluarga ada. Kemudian sebutkan siapa-siapa itu, doakan ya Allah seluruh anak-anak keluargaku galau-galau, sebut namanya di depan Ka'bah sambil berjalan. Talbiyah sebelum datang tuh talbiyah. Nah sampai ke sini. Nah pas sana Bismillah. Allahu Akbar. Langsung lewat. Jangan ngomong-ngomong, ditunggu. Nah, ya. Mantap. Terus. Baca. Awas, sakit terlupa. Istighfar, baca. Terus, berjalan terus. Jangan berhenti, Pak. Terus. Buntutnya belum ketemu. Iya, sabar. Terus. Ketemu ujung kan. Melangkah jauh dikit, melangkah jauh dikit. Terus, jangan lupa takbir, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadapkan ke Ka'bahnya, ke Hajar Aswadnya. Ya lali itu ini. Sebentar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau penting ngobrol boleh, tak batal ngobrol. Cuman jangan ngerumpi, jangan ngerumpi orang, jangan ngatur wong. Boleh bercakap-cakap boleh Pak. Ya boleh bercakap selain doa-doa itu boleh. Tak batal tak. Cuman jangan ngatur wong. Ngatur wong tuh yang rusak tuh. Mantap. Jangan sampai lewat garis. Nah, ya. Mantap. Ya. Dari sini sampai yang ketujuh itu kan sampai melewati ini. Jangan sampai nanti pas keluar langsung kita menuju ke bawah nih. Ini belum putaran habis. Yang nama putaran habis kalau sudah melewati garis ini. Jadi putaran ketujuh itu dihabiskan. Ada lagi, sudah selesai. Sudah selesai yang ketujuh. Bukan begini, nanti salah paham takutnya. Dikiranya ketujuh itu selesai. Kita nih sudah putaran yang ketujuh. Ke-6 kan, sudah 6. Masuk nih putaran ketujuh. Terus. Mutar lagi. Sampai ke sini, lewatin. Habis. Jangan dari itu ke sini gitu. Nah, ada masuk itu. Iya. 7 itu sempurnakan lewat dulu. Tidak usah lagi bismillah, tidak usah. Ya, oke. Nanti kita biasanya kita ikuti saya ya. Kita sholat. Habis. Langsung ini kita habis antara putaran ke-7 terus ikuti. Terus ikutin. Ya. Langsung ke sini.
Nah, makam kan situ. Nah, kita biasanya sholatnya di sini. Sholat sunat tawaf. Nah, sholatnya di sini. Langsung ibu-ibu ke belakang, ibu-ibu. Ke belakang sana, Bu. Nah, ini makam Ibrahimnya nah. Terlalu jauh kan? Tidak mungkin yang penting masih kelihatan Ka'bah. Masih kelihatan Ka'bah. Nah, di sini kita sholat ya usahakan masing-masing karena tidak bisa jamaah tidak memungkinkan. Sholatnya masing-masing meskipun kita berbaris, nah sholatnya masing-masing. Rakaat pertama itu bacaannya Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, kemudian sholat 2 rakaat biasa, nanti rakaat kedua Al-Ikhlas. Maaf. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya. Selesai, sudah kita sholat, kita sebelum ke posisi marwah di situ, sofah di situ. Kan ini Ka'bah. Berarti kita nak ke situ. Cuman biasanya minum zam-zam dulu. Iya. Minum air zam-zam. Bisa dia? Dengan di sini. Di mana Pak? Biasanya kita keluarnya di sini, Pak. Hijr Ismail kan di sini. Ya. Hijr Ismail kita ke sini. Lewat belakang. Lewat belakang. Nah, di sini sudah banyak air zam-zam itu. Ya. Air zam-zam. Sebelum naik ke bukit itu sambil lewat biasanya. Sambil lewat minumnya berdiri itu biasanya. Nah, coba kita ke sini. Ayo, sini. Mutar ke belakang. Nah, di sekitar ini sudah banyak galon-galon air zam-zam itu ngambil. Bayangkan baiklah di Mekah. Ya, kita berjalan. Kita menuju Bukit Safa. Ini Bukit Safanya, lewat belakang kita. Ini bukitnya di sini kira-kira. Jadi ini bukit-bukit yang kayak di gambar tadi kita lihat. Kita mungkin nggak bisa ke atas, kita di kaki-kakinya saja. Nah, di sini ada di buku, nanti silakan dibuka, ada bacaannya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak orang takbiran itu, Pak. Kayak orang takbiran lebaran itulah, lebih kurang itu. Insyaallah hafal semua nanti ya. Kita baca, langsung turun. Ya kalau mau berdoa. Kalau biasanya ya sambil nunggu yang lain naik ke atas apa yang mau didoakan. Tapi ngadap ke Ka'bah. Ngadapnya ke Ka'bah. Membelakangi bukit. Jangan ngadap ke bukit, berdoa. Iya, ngadap ke Ka'bah. Itu Ka'bahnya. Jadi kita ini bukit di belakang posisi. Setelah melihat bukit ya sudah. Ngadap ke Ka'bah, mau berdoa apa Pak? Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Benar, sini mau doa apa? Sebelum naik itu biasanya kita bilang innas safa wal marwata min syairillah dan seterusnya. Iya, sudah mulai mendekat naik Bukit Safa, tidak terlalu tinggi bukitnya, biasa, landai agak landai. Langsung turun, nah baru satu putaran menuju Marwah. Kita masuk putaran yang kedua. Masuk putaran kedua. Mantap. Mas, tidak tahu ke Ka'bahnya kelihatan jauh Ka'bahnya. Nah, di sini ada lampu hijau. Ini biasanya di tengah-tengah ini ada lampu hijau. Nah, di situ disunahkan untuk berlari-lari kecil. Kalau bapak-bapak berlari kecil, berlarinya di tempat tapi sambil jalan. Begini. Pas lampu hijau. Khusus bapak-bapak, ibu-ibu tidak dianjurkan. Panjang lampu itu, Terus. Ini menggambarkan kerja keras. Terus habis lampu hijau berjalan lagi santai. Berjalan lagi santai. Sampai nanti ya. Pelan-pelan Bu, enggak apa-apa ya. Bacaan-bacaan di buku itu ada putaran pertama apa yang dibaca, putaran kedua apa yang dibaca, atau minimal banyak-banyak berzikir kepada Allah. Langsung bubar jalan sambil gunting, sambil kita bergunting-gunting. Ya. Jadi usahakan dari hari ini sampai berangkat jangan dipotong lagi rambut tuh, biar agak panjang, nggak apa-apa. Digundulin, nanti motong apa kita? Biar agak panjang, nggak apa-apa. Ya, biar panjang. Nanti biar enak di sana nanti. Ya, paling dipikirkan aja. Ya. Inilah suasana terakhir selesai tahallul.
Nah, disitulah nanti ada tukang bersihnya, ada aja khusus ada. Dah aja salah nanti. Ini kalau kondisinya nanti sudah banyak. Yang kedua, ya, antara yang laki-laki tangannya harus macam ini Pak. Kita kan ada sal. Jangan sampai orang masuk barisan ini, biar tidak terputus. Kalau kita terputus, nah yang ada, ya. Om di mana? Mana istri? Nah sini. Nah. Andaikan nanti, halo ibu, ya, kalau ada yang terpisah dari jamaahnya, kita tunggu nanti kumpulnya di mana, ya kan? Biasanya pas di depan Maqam Ibrahim. Tapi tetap kita hitungan tetap 7 hitungnya. Dikhawatirkan takut nanti ada yang terpisah dari rombongan. Kita tidak akan meneruskan sa'i sebelum kita berkumpul semuanya. Ibu ya, sekiranya meskipun ini tidak kita harapkan sampai ada yang tercecer, nggak usah panik. Ya nanti panik, muter-muter bening dewe. Kira-kira lah dicari, kira dapat, teruskan sambil tawaf aja nyarinya. Ya meskipun memang terlepas, nanti kalau memang itu ketemu biasanya nanti tetap ketemu kalau memang itu. Kalaupun tidak, tetap dalam posisi tawaf aja. Nggak usah panik, ya nggak usah nanti nyeri-nyeri apalagi ya. Nggak usah kemana-mana, ikutin aja nanti. Itu sudah putaran keberapa, lanjutkan. Nah, nanti betul kata Ustadz Yosef, nanti kan kita kumpulnya di belakang ini tadi, Maqam Ibrahim, kita mau sholat. Disitulah nanti kita tunggu semuanya.